Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak segenap kaum muslimin dan muslimat yang ada di Sumedang ini untuk merapatkan barisan, menyatukan potensi dalam rangka untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Sebab saat ini di seluruh dunia, terlebih-lebih di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah sedang menjadi target untuk digerogoti. Pertama, digerogoti oleh gerakan Tansiriyah, gerakan pemurtadan, gerakan kristenisasi di berbagai daerah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan mazhab yang menjadi as-sawadul a'zam, yang menjadi mayoritas terbanyak di dunia, mayoritas terbanyak di Indonesia, sehingga dia banyak meliput mencakup masyarakat kelas bawah. Nah, di kelas bawah ini tentu kita sama tahu banyak yang terbentur kepada persoalan-persoalan ekonomi. Sebagaimana Nabi sendiri pernah menyampaikan, kadal fakru an yakuna kufra. Jadi hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran. Maksudnya, manakala kefakiran itu ada di tengah-tengah kita, maka pintu-pintu pemurtadan terbuka lebar, sehingga banyak orang-orang yang ingin merampok akidah kita, memanfaatkan kefakiran saudara kita untuk membeli imannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu saya ingatkan, gerakan kristenisasi di kita punya negeri semakin hari semakin berani. Tolong tingkatkan kewaspadaan. Bahkan saat ini orang-orang kafir di negeri kita, mereka bukan hanya sudah menguasai ekonomi, bukan hanya sudah menguasai media, tapi saat ini mereka mencoba untuk juga menguasai hukum dan politik. Makanya jangan kaget kalau para penegak hukum kita saat ini, baik dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, mulai banyak jabatan tersebut dipegang oleh orang-orang di luar Islam, saudara. Hati-hati, hati-hati. Nah, enggak sampai di situ. Kali ini karena mereka merasa sudah kuat secara ekonomi, kuat secara media, mulai kuat secara hukum, mereka mulai kutak-katik politik kita, saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Saat ini orang-orang kafir yang punya media banyak sudah mulai kampanye untuk merebut RI 1 jabatan presiden di masa yang akan datang. Kalau kita tidak waspada, jangan kaget pada pemilu yang akan datang kalau ada orang Cina kafir bisa jadi presiden di Republik Indonesia, saudara. Maka itu saya ingatkan dari sekarang, sebelum nasi jadi bubur, saudara, sebelum mendung jadi hujan, sebelum segala sesuatunya terlanjur, rapatkan barisan kita, satukan potensi kita. Umat Islam harus bangkit, umat Islam harus bersatu. Tidak boleh negara kita dirampas oleh kekuatan kafir, saudara. Siap bersatu, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam. Takbir. Dan Allah berjanji dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian memenangkan Allah, jika kamu sekalian membela Allah, pengertian memenangkan Allah, menolong Allah, membela Allah adalah menegakkan agamanya, menjalankan hukumnya, menerapkan syariatnya, mematuhi segala hukum dan peraturannya. Mana
mengokohkan langkah perjuangan kita, saudara. Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap menjaga Islam, siap menjaga NKRI? Apa ridho kalau negara kita dipimpin oleh orang kafir? Apa ridho negara kita diambil sama orang kafir? Siap pertahankan negeri? Takbir, sallu ala nabi. Hati-hati Pak Bu, di zaman sekarang ini, saudara, sampai-sampai ada kiai yang tega mengatakan kepada umat Islam, ini kiai yang bicara ini, saudara. Apa dia bilang? Saudara, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Ini yang ngomong begini kiai, saudara, pimpinan ormas Islam, saudara. Maka itu kita bantah habis-habisan. Dusta kau, bohong kau, kurang ajar. Jangan coba-coba membuat pernyataan, saudara, yang merendahkan umat Islam. Enaknya dia ngomong lebih baik punya pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Ini anak-anak muda yang nggak ngaji, anak-anak muda yang nggak ikut majelis, anak-anak muda yang akidahnya rapuh, saudara, anak-anak muda yang nggak kenal dasar-dasar ahlus sunnah wal jamaah, merasa itu benar, saudara. Sebab yang ngomong kiainya ngakunya ahlus sunnah juga, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya, jawab jangan, jawab jangan, jawab jangan. Saudara, pernyataan barusan, asumsi yang menyatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, ini merupakan pernyataan, saudara, yang sesat dan menyesatkan. Sebab itu merupakan pendangkalan akidah, itu merupakan pembodohan umat, sekaligus itu merupakan penyesatan, saudara. Nah, oleh karena itu harus kita jawab. Setuju? Setuju? Mau tahu jawabannya, saudara? Betul? Jadi saudara, perhatikan baik-baik persoalan ini, saudara. Pertama, kalau dia mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, ini kalimat kita katakan pendangkalan akidah dan pembodohan umat. Sebab kalimat tadi memberikan kesan seolah-olah pemimpin kafir semuanya bagus, seolah-olah pemimpin muslim semuanya buruk, semuanya bejat. Kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, pejabat muslim yang baik ada tidak? Banyak tidak? Saya mau tanya, pejabat muslim yang baik banyak tidak? Banyak tidak? Yang jujur banyak tidak? Yang adil banyak tidak? Yang cerdas banyak tidak? Siapa bilang pejabat muslim gak ada yang baik, saudara? Enak yang ngomong lebih baik punya gubernur, punya presiden kafir asal cerdas dan jujur daripada punya presiden atau gubernur muslim, saudara, yang apa? Yang korup dan pemalas, yang bodoh, korup, pemalas, muslim nggak ada gunanya. Lebih baik kafir, rajin, cerdas, jujur. Ini kalimat berbahaya, saudara. Saya mau tanya, pejabat kafir, saudara, yang korup ada tidak? Pejabat kafir yang zalim ada tidak? Pejabat kafir yang tidak jujur ada tidak? Jadi jangan sembarangan ngomong. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, saudara, itu yang mengucapkan sedemikian rupa, sadar atau tidak sadar dia sudah benci Islam. Sadar atau tidak sadar dia sudah anti Islam, dia sudah menghina Islam.
Islam? Kalau dia tidak benci Islam, saudara, kenapa dia tidak bikin ungkapan sebaliknya? Kenapa dia tidak katakan lebih baik punya presiden atau gubernur muslim tapi jujur daripada pemimpin kafir korup? Kenapa nggak dibalik itu kata, saudara? Betul, udah kafir korup lagi. Kenapa nggak dibalik, saudara? Kenapa nggak dibalik? Hati-hati, sudah. Giliran buat si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus, giliran buat si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek. Berarti kan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, rajin dan cerdas daripada pemimpin muslim tapi bodoh, malas dan korup. Coba dia buat si kafir disebut rajin, disebut cerdas, disebut jujur. Giliran buat yang muslim, saudara, disebut bodoh, disebut pemalas, disebut korup, kurang ajar. Saya tanya, kalau begitu menghina Islam tidak? Menghina Islam tidak? Tapi yang ngomong kiai babi, itu namanya kiai babi, sudah kurang ajar, saudara. Baik, yang ketiga, saudara, kalau bikin perbandingan itu harus seimbang. Kenapa kita sebut ini pembodohan masyarakat, saudara? Yuk mari kita lihat. Kalau kita bikin perbandingan, saya kasih contoh. Di Sumedang ada tahu, betul? Di Jakarta juga ada tahu, betul? Saya cicipi tahu Sumedang, saya makan tahu Jakarta, saya bandingkan, kemudian saya buat kesimpulan bahwa tahu Sumedang lebih renyah daripada tahu Jakarta. Betul? Itu namanya perbandingan cerdas, perbandingan sehat. Kenapa? Tahu dibandingkan dengan tahu, itu namanya perbandingan sehat, seimbang, saudara. Baik, saya kasih contoh yang kedua, saudara. Di Garut ada dodol, di Jakarta juga ada dodol, saudara. Saya cobain dodol Garut, saya cobain dodol Jakarta. Setelah itu saya ambil kesimpulan, saya katakan dodol Garut lebih legit pada dodol Jakarta. Betul? Itu namanya perbandingan sehat, pinter, cerdas. Kenapa? Dodol dibandingkan dengan dodol. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Maaf, ada tai kucing, ada tai kotok. Kita endus, oh begini bu tai kucing, oh begini bu tai kotok. Ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Tai kucing lebih bau daripada tai kotok. Betul? Betul? Itu perbandingan sehat, cerdas. Kenapa? Tai dibandingin dengan. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah sekarang saya mau tanya, tahu tuh ada anak muda ngomong begini, dodol Garut lebih legit daripada tai kucing. Ngawur gak? Ngawur gak? Ngawur gak? Tahu Sumedang lebih renyah daripada tai kotok. Ngawur tidak? Edan sudah. Lo kenapa? Masa dodol dibandingin sama tai kucing? Masa tahu dibandingin sama tai kotok? Ngawur dong. Gila itu saudara. Betul? Tahu sama tahu, dodol sama dodol, tai sama. Begitu kalau bikin perbandingan. Begitu juga pejabat. Kalau mau bandingin pejabat muslim sama kafir, jangan bandingin yang jujur sama korup dong. Nggak bisa. Jujur bandingin sama jujur, korup bandingin sama korup. Ayo sama tanya semua, jawab yang kompak, saudara. Mana lebih bagus, saudara? Pemimpin
muslim jujur atau pemimpin kafir jujur? Mana yang lebih bagus? Mana lebih bagus? Kafir jujur atau muslim jujur? Kafir jujur atau muslim jujur? Muslim jujur, saudara. Jujur bandingin dengan jujur, itu namanya seimbang perbandingan. Yang korup juga dengan korup. Ayo mari kita lihat, ada pemimpin muslim korup, ada pemimpin kafir korup. Saya mau tanya saudara, muslim korup sama kafir korup, mana lebih jelek? Mana lebih jelek? Mana lebih bejat? Udah kafir korup lagi. Betul? Betul? Artinya apa? Orang muslim mau bagaimana kayak dibandingin tetap lebih bagus daripada orang kafir. Betul? Orang muslim maling, orang kafir maling, tetap malingnya orang Islam lebih bagus daripada malingnya kafir. Maling lu bandingin maling. Betul? Jangan saudara pejabat kafir jujur dibandingin sama pejabat muslim korup. Itu sama juga dodo dibandingin metai kotok. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Semuanya saya mau tanya nih, terang atau terang? Sadayana parantos ngartos? Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak, Bu? Bu, kumaha damang, Bu? Alhamdulillah. Jadi bu, pejabat muslim jujur, ada pejabat kafir jujur juga. Bagusan yang mana, Bu? Bagusan yang mana, Bu? Yang muslim bikin perbandingan begitu, bikin perbandingan enggak. Pejabat kafir jujur lebih baik daripada pejabat muslim korup. Lalu bau menyan. Ngomong seenaknya, kurang ajar. Betul? Jadi kalau ada profesor, kiai, haji ngomong begitu, ngawur tidak? Ngawur tidak? Pinter atau goblok? Pinter apa goblok? Goblok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu hati-hati saudara. Kembali kepada pokok pembicaraan kita. Jadi sengaja asumsi-asumsi semacam itu disebarkan ke tengah masyarakat untuk membuka jalan supaya besok orang kafir bisa jadi pemimpin di Indonesia, supaya bangsa Indonesia tidak ada beban, tidak merasa bersalah kalau mereka milih orang kafir jadi pemimpin. Saudara, hati-hati saudara. Salah satu orang kafir tersebut punya 11 televisi, tiap malam tampil di TV, tiap malam saudara tampil dengan santun, tampil dengan ramah, tampil dengan simpatik. Saudara, dia melakukan kampanye terselubung. Besok dia akan mencalonkan diri. Saat ini dia sudah bikin partai, partainya sudah disahkan oleh negara, dan partainya sudah buka cabang di mana-mana, termasuk di Sumedang. Hati-hati saudara. Umat Islam, waspada. Haram kita memilih orang kafir sebagai pemimpin, saudara. Haram orang kafir dijadikan pemimpin di negara Republik ini, saudara. Takbir. Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap memilih pemimpin muslim? Takbir. Takbir. Mau dipimpin oleh orang kafir tidak? Mau dipimpin oleh orang kafir tidak? Hati-hati. Sekarang saja pemimpinnya muslim, umat Islam udah banyak dimurtadkan. Sudah. Ini sekarang pemimpinnya muslim, umat Islam banyak dimurtadkan. Orang kafir makin kurang ajar. Bagaimana pemimpinnya kafir? Masya Allah. Siap jaga diri, siap jaga akidah, siap jaga agama, siap jaga negara. Takbir. Sallu ala nabi. Itu yang pertama. Sudah. Hati-hati. Ahlus sunnah mayoritas di Indonesia, betul? Jangan sampai ahlus sunnah menjadi korban daripada gerakan-gerakan orang kafir yang ingin merusak Islam, betul? Nah, karena itu rapatkan barisan, satukan potensi kita, insya. Yang kedua, sudah. Yang kedua adalah di
kita punya negeri ini saudara sudah muncul gerakan-gerakan Wahabi takfiri. Apa maksudnya Wahabi takfiri? Gerakan Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim saudara. Kita diadu domba, pokoknya orang yang tidak sependapat dengan dia kafir, orang yang tidak sejalan dengan mereka kafir. Yang Islam cuma dia doang saudara. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dari pagi, siang, sore, malam, setiap hari sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Betul? Betul? Tapi sekarang Wahabi takfiri saudara, tiap hari pagi, siang, sore, malam sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Saya mau tanya, ngawur tidak? Semua dikafir. Yang tawassul kafir, yang tabaruk kafir, yang marhabanan kafir, yang ziarah kubur kafir. Wah, lu doang yang Islam. Kacau tidak? Kacau tidak? Sudah ada. Nggak boleh kita sembarangan mengkafirkan orang Islam. Walaupun kita berbeda madhab, kita berbeda pendapat, wajib kita saling hormat, saling cinta. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kaum Asy'ariyah saudara, mengatakan saudara dalam salah satu pesannya, ishadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Persaksikanlah oleh kamu sekalian hai umat Islam bahwa sesungguhnya aku Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Ini indahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun Ahlus Sunnah memprotes keras kaum Mu'tazilah, memprotes keras kaum Khawarij, memprotes keras kaum Qadariyah, memprotes keras kaum Jabariyah, memprotes keras kaum Murji'ah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menjaga etika, tetap menjaga akhlak, tetap tidak mengkafirkan Mu'tazilah, tidak mengkafirkan Khawarij, tidak mengkafirkan Qadariyah, tidak mengkafirkan Jabariyah, tidak mengkafirkan Murji'ah, tidak mengkafirkan firqah-firqah yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah santunnya Ahlus Sunnah, inilah tawassutnya Ahlus Sunnah, inilah indahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, kalau gitu Ahlus Sunnah wal Jamaah bagus tidak? Indah tidak? Berkah tidak? Siap jaga aswaja? Siap bela aswaja? Takbir! Sallu ala Nabi. Enggak boleh, kita boleh beda pendapat. Ada saudara kita yang sholat subuh pakai kunut, ada saudara kita yang sholat subuh enggak pakai kunut. Enggak usah ribut, semuanya orang Islam, semuanya umat Nabi saudara. Jangan gara-gara kunut mengkafir-kafiran. Apa? Siapa yang mengajarkan begitu saudara? Kira-kira jelas gak? Bu? Bu? Ini semua saya mau tanya di sini, terang apa enggak terang deh? Terang tak terang? Terang tak terang? Alhamdulillah. Jangan ribut saudara. Jangan. Orang yang pakai kunut saudara, ada dalilnya. Yang enggak pakai kunut ada dalilnya. Jangan disalahin. Yang salah yang enggak sholat subuh. Betul? Betul? Yang enggak sholat subuh kita salahin saudara. Orang sholat subuh pakai kunut, pakai disalah-salahin, itu bid'ah, musyrik, masuk neraka, pala lu mau menyan. Orang sholat subuh bagus tidak? Bagus tidak? Dia sholat subuh udah bagus, dia pakai kunut saudara. Kunut tuh doa, dimusrik-musrikin, dibid'ah-bid'ahin, dia bilang masuk neraka. Kalau mau marah-marah yang nggak sholat subuh. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Ribut saudara, ngapain ribut? Orang sholat tahiyat, mazhab Syafi'i lurus, mazhab Hambali dikodek-kodek saudara. Nggak usah ribut.
Saya ditanya, Habib yang mana yang salah? Nggak ada yang salah. Yang lurus ada dalil, yang dikodek ada dalil, yang begini yang nggak ada dalil. Kalau begini baru mulai marah kita. Betul? Itu namanya madhab ngebejak. Kalau yang lurus, yang dikodek ada dalil, nggak usah ribut. Itu saudara kita. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersaudara tidak? Siap bersaudara tidak? Takbir. Jadi jangan suka ngafir-ngafirin sesama muslim. Yang ketiga, saudara, yang tidak kalah dahsyatnya, yang ketiga adalah dahsyatnya gerakan Syiah yang mulai merajalela di Indonesia, saudara. Khususnya Syiah Rafidhah. Apa itu Syiah Rafidhah? Kelompok Syiah yang suka mencaci maki sahabat Nabi, kelompok Syiah yang suka merendahkan para sahabat Nabi. Dia hina Sayyidina Abu Bakar, dia hina Sayyidina Umar, dia hina Siti Aisyah, dia hina dan rendahkan Siti Hafsah. Saudara, kurang ajar. Siapa mereka berani menghina sahabat Nabi? Siapa mereka berani menghina istri-istri Nabi? Amal mereka tidak seberapa, saudara. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Siti Aisyah, Siti Hafsah sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, harta bendanya, jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya. Dan Allah menjamin mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah. Ini baru lahir kemarin mau hina Abu Bakar Siddiq, kadal kebon. Baru lahir kemarin mau celak Siti Aisyah, mulut lu bojengkol. Kurang ajar, saudara. Maka itu, saudara, salah satu ciri ahlus sunnah yang mesti dijaga, camkan baik-baik. Semua ahlus sunnah wal jamaah dari madhab manapun, satu, mereka cinta Allah, dua, mereka cinta Nabi, tiga, mereka cinta keluarga Nabi, empat, mereka cinta kepada para sahabat Nabi, dan lima, mereka cinta kepada para ulama, enam, mereka cinta sesama muslim, saudara. Itu karakter ahlus sunnah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta keluarga Nabi, dan cinta para sahabat Nabi. Ada yang ngaku ahlus sunnah sama keluarga Nabi benci, unyil. Nggak ada ahlus sunnah benci keluarga Nabi, saudara. Semua ahlus sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, mereka cinta keluarga Nabi, mereka cinta Siti Khadijah, mereka cinta istri-istri Nabi, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Ummu Salamah, Maimunah, dan lain sebagainya, saudara. Mereka cinta Sayyidina Ali, mereka cinta Sayyidina Hasan, mereka cinta Sayyidina Husain, dan mereka cinta anak keturunannya, saudara. Kalau ada orang mengaku ahlus sunnah, dia benci keluarga Nabi, dia benci keturunan Nabi, bohong, dia ahlus sunnah, saudara. Bohong, penipu, pendusta. Enggak ada ahlus sunnah benci keluarga Nabi, saudara. Dan jangan lupa, tidak ada ahlus sunnah benci para sahabat Nabi, saudara. Para sahabat mereka junjung tinggi di atas kepala. Wabil khusus khulafa'ur rasyidin, sadatuna Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau ada orang ngaku saya ahlus sunnah, tahu-tahu dia jelekin sahabat Nabi, dusta, bohong, dia penipu, saudara. Enggak ada ahlus sunnah benci sahabat Nabi, tidak ada. Nah, maka saya ingatkan sekarang semua umat Islam di Sumedang, hati-hati. Wahabi yang suka mengkafirkan sesama muslim merajalela, Syiah yang suka mengkafir-kafirkan sahabat juga merajalela. Jaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, kalau begitu kristenisasi bahaya tidak? Wahabi yang suka kafirin sesama muslim bahaya tidak? Syiah yang suka mengkafirkan sahabat bahaya tidak? Siap bersatu, siap bersaudara, siap melawan mereka. Takbir. Sallu ala nabi.
Yang keempat, saudara, ini yang keempat nih saudara, ini yang paling berbahaya. Siapa mereka? Mereka adalah kaum sindik. Seperti apa itu kaum sindik? Yang suka memutar balik ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang suka memanipulasi hujah, yang suka melakukan korupsi dalil, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal atas nama agama, pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi cendekiawan, pura-pura jadi ulama, pura-pura jadi tokoh agama. Dia haramkan yang halal, dia halalkan yang haram, dia putihkan yang hitam, dia hitamkan yang putih. Sindik. Salah satu contoh sindik di Indonesia ini adalah kaum liberal, sudah, yang suka memutar balik ayat, memutar balik hadis, manipulasi hujah, korupsi dalil. Dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal. Dia obok-obok ini syariat, saudara. Pura-pura jadi ulama, pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi cendekiawan, pura-pura jadi ahlus sunnah wal jamaah, padahal mereka sindik, ingin merusak umat, ingin menghancurkan Islam. Saya buktikan malam ini, sudah, bagaimana bahayanya mereka. Mau tahu? Mau tahu? Jawab yang kompak semua. Mau tahu? Betul? Apa mereka bilang, saudara? Islam itu budaya. Islam itu budaya. Ini kalimat berbahaya, saudara. Budaya itu hasil akar pikiran manusia. Budaya itu merupakan produk budidaya, hasil pemikiran manusia, hasil akal manusia. Sedangkan Islam ini agama dari Allah, bukan hasil pikiran manusia, bukan buatan manusia. Islam bukan budaya, tapi Islam adalah akidah, syariat dan akhlak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Takbir. Kok Islam mau disejajarkan sama budaya, saudara? Jadi kalau Islam disejajarkan sama budaya, besok Islam itu sama jaipongan. Jaipongan kan budaya. Jadi besok Islam itu sama dengan wayang golek. Kan wayang golek itu kan budaya, sudah. Kurang aja. Islam itu bukan budaya. Islam itu adalah ad-dinul hanif, agama yang lurus, yang merupakan akidah, syariat dan akhlak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hai umat Islam. Siapa mengatakan Islam adalah budaya, dia sudah menghina Islam, dia sudah menghina Allah, dia sudah menuduh Islam itu buatan manusia, saudara. Dia sudah memfitnah Islam itu hasil pikiran akal manusia. Maka itu saya mau tanya, Islam itu buatan manusia bukan? Hasil pikiran manusia bukan? Islam itu datang dari manusia atau dari Allah? Yakin? Percaya? Beriman? Kalau begitu Islam hasil pikiran manusia bukan? Kalau begitu Islam budaya bukan? Nih kebelingernya orang-orang liberal, dia putar balik, sudah. Hati-hati. Di antara mereka ada yang gelarnya profesor doktor, ada yang jadi rektor di perguruan tinggi Islam negeri. Di antara mereka ada yang gelarnya kiai haji, bahkan ada yang menjadi pimpinan ormas Islam, saudara. Hati-hati, saudara. Dan mereka semua mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita buktikan malam ini, apa betul mereka ahlus sunnah? Yuk kita buktikan, saudara. Lanjut. Mari kita lihat apa lagi yang mereka katakan, saudara. Mereka katakan Islam itu agama pendatang dari Arab. Islam itu bukan agama pribumi. Maka itu Islam harus di-Indonesiakan, Islam harus dinusantarakan, sebab Islam itu agama pendatang. Masya Allah. Jawab jangan. Umat mesti cerdas, saudara. Ini kalimat berbahaya. Enaknya dibilang Islam itu agama Arab. Baca kitab yang betul, baca sejarah yang betul, saudara.
Islam itu adalah dinun samawiyun. Islam itu agama langit, datang dari Allah untuk pertama kali diturunkan di tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa di dunia. Betul? Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Dari Nabi kita diutus oleh Allah bukan hanya untuk suku bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga dan keturunannya, tapi Nabi untuk seluruh umat manusia. Betul? Betul? Enak Islam agama Arab, saudara. Islam itu agama langit, Islam itu agama Allah, datang dari Allah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ayo saya mau tanya, Islam itu dari Arab atau dari Allah? Islam itu dari Arab atau dari langit? Jawab yang gampang. Islam itu saudara agama Arab atau agama langit? Datang dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Percaya? Betul? Jadi kalau ada mengatakan Islam agama Arab, saya mau tanya, cerdas atau goblok? Ngomong gobloknya takut benar-benar. Ayo sama tanya, cerdas atau goblok? Goblok. Mau profesor, mau doktor, mau kiai, saudara, enggak peduli, saudara. Hati-hati kalau ngomong jangan sembarangan. Islam agama Arab, pendatang, bukan pribumi. Maka itu Islam harus diindonesiakan. Lu ngomong mikir dulu. Mikir dulu baru ngomong. Makanya Allah ciptakan otak di atas mulut. Kenapa otak di atas mulut? Mikir baru ngomong. Jangan ngomong baru. Kalau ngomong baru mikir, berarti otak dengkul. Habis ngomong mulutnya mikir dengkulnya. Itu kalau bahasa kerennya keterbelakangan intelektual. Itu bahasa akademisnya tuh apa? Keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa anak mudanya goblok. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Kok dia bilang Islam agama pendatang? Tunggu dulu, profesor keblinger nih orang yang sudah. Dia bilang Islam agama pendatang. Saya mau tanya kepada semua jamaah yang ada di sini, saudara. Ini bumi siapa yang menciptakan? Jawab yang kompak, siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Jadi bumi ini punya siapa? Bumi ini milik siapa? Islam datang dari siapa? Bumi ini ciptaan Allah, bumi ini milik Allah, bumi ini punya Allah, dan Islam adalah agama Allah, saudara. Sehingga Islam hadir dimanapun di atas muka bumi ini. Kami Allah, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di mana saja, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Enaknya bilang Islam pendatang, kutil babi. Enak ngomong, hati-hati, saudara. Bukan Islam yang pendatang, saudara. Kita nih manusia pendatang di bumi Allah. Saya mau tanya, itu profesor yang ngomong begitu sebelum dilahirkan oleh ibunya di atas muka bumi, dia di mana? Di mana? Kapan dia datang ke bumi, saudara? Begitu dilahirkan dari perut ibunya. Betul? Begitu dilahirkan oleh ibunya, dia pendatang di bumi Allah. Dia pendatang di bumi Allah, saudara. Bukan Islam yang menjadi pendatang. Sudah kira jelas tidak? Jadi yang pendatang di bumi Allah ini, saya mau tanya saudara, saya mau tanya semua, Islam atau profesor? Yang pendatang di bumi Islam atau profesor? Islam atau manusia? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Pakai dia tambahin, karena Islam pendatang dari Arab, maka di Indonesia Islam harus diindonesiakan, Islam harus dinusantarakan. Unyil, jawab jangan, jawab jangan, jawabnya panjang, nggak apa-apa.
Tenang, udah malam. Jawab jangan. Mau hujan, nggak apa-apa. Sampai pagi, betul. Ente sampai pagi, karena pulang. Jawab jangan. Mau tahu jawabnya? Saudara catat baik-baik. Waktu Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah bangsa Arab, demi Allah, Nabi tidak pernah mengarabkan Islam, saudara. Tapi Nabi mengislamkan Arab dan mengislamkan seluruh suku bangsa di dunia, saudara. Jangan dibalik. Nabi tidak pernah mengarabkan Islam. Nabi tidak pernah mengarabkan Islam, tapi Nabi mengislamkan Arab, saudara. Dan ini dilanjutkan oleh para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para ulama yang merupakan warasatul anbiya, sampai kepada Wali Songo yang ada di Indonesia dulu, saudara. Ya, mereka semua mengislamkan dunia. Mereka islamkan Arab, mereka islamkan Persia, mereka islamkan India, mereka islamkan Cina, mereka islamkan Afrika, dan mereka islamkan Indonesia. Nabi saja tidak pernah mengarabkan Islam. Tahu-tahu Islam mau di Indonesia kan? Ini dia iler ayam. Kurang ajar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, andai kata Islam boleh di Indonesia kan, saudara, berarti nanti Islam di Cina dicinakan dong. Berarti Islam di Afrika akan hitam. Nah, berarti kalau nanti Islam di Amerika akan nanti Islam di India di India kan. Akhirnya di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kut Hotahe. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Catat baik-baik. Wali Songo, saudara, tidak pernah menjawabkan Islam, tapi Wali Songo mengislamkan tanah Jawa, mengislamkan pulau Jawa, mengislamkan Nusantara. Gak pernah Wali Songo menusantarakan Islam, betul? Takbir. Jadi jangan dibolak-balik, saudara. Tuh dia tuh otaknya dengkul sih. Jadi ngomong baru mikir, tuh bolak-balik ngomongannya, saudara. Begitu saya mau tanya semua, ayo jawab, mana yang benar, saudara? Islam di Indonesia kan atau Indonesia diislamkan? Jawab yang kompak, mana yang betul? Sekali lagi, yang lebih kuat. Sekali lagi, betul? Alhamdulillah. Orang Sumedang dikasih tahu sekali ngerti, profesor nggak ngerti. Emang dasar profesor goblok. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, alhamdulillah. Ada lagi dia ngomong, saudara. Apa dia bilang? Karena Islam harus di Indonesia kan, untuk menjadi Islam Nusantara, maka orang Indonesia tidak perlu lagi untuk memakai assalamualaikum. Sebab assalamualaikum itu bahasa Arab, itu adat Arab, itu tradisi Arab, itu budaya Arab. Mau ngapain kalian pakai assalamualaikum? Mau ngapain dijajah sama Arab? Mau ngapain diperbudak sama Arab? Mau ngapain dijadiin orang Arab? Nggak usah, cukup kita jadi orang Indonesia, jadi orang Nusantara. Ganti assalamualaikum, jangan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu lebih Nusantara. Kenapa harus pakai adat Arab? Jawab jangan. Jawab jangan. Jadi dia nggak suka sama assalamualaikum. Assalamualaikum di Arab-Arabin, sudah. Di Arab-Arabin. Mau ngapain pakai adat Arab? Mau ngapain pakai assalamualaikum? Berarti kalian semua dijajah ke Arab. Luar biasa. Jawab jangan. Ayo yang kompak, jawab jangan. Saudara, kembali lagi kita buka sejarah. Dulu tatkala Nabi belum diutus oleh Allah menjadi Rasul, 3
tidak ada satu orang Arab jahiliyah pun yang kenal assalamualaikum, nggak ada. Abu Jahal, Abu Lahab kalau ketemu bagaimana salamnya? Wasobah, nggak ada assalamualaikum saudara, nggak ada. Bahkan para sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebelum masuk Islam salamnya adalah wasobah. Tapi begitu Nabi diutus menjadi Rasul, para sahabat ini masuk Islam saudara, Nabi ajarkan kepada mereka bagaimana salam yang benar, bagaimana salam yang betul, bagaimana salam yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ajarkan kepada mereka, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu diajarkan oleh Nabi saudara, mulai hari itu, mulai saat itu saudara, seluruh sahabat Nabi, seluruh umat Islam, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, semua kalau ketemu sesama mereka assalamualaikum. Sehingga menjadi beda antara salam orang Islam dengan salam orang kafir saudara. Orang-orang Islam salamnya assalamualaikum, orang-orang kafir Arab salamnya wasobah. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi sekarang saya mau tanya saudara, kalau begitu saya mau tanya, kalau begitu assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Islam? Jawab yang kompak, budaya Arab atau ajaran Islam? Tradisi Arab atau ajaran Nabi? Yakin? Percaya? Betul? Takbir? Enak ya, assalamualaikum disuruh ganti ke selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saudara, salam itu salah satu rukun sholat. Betul? Betul? Ayo jawab semua yang kompak. Bu, semuanya saya mau tanya, sholat tanpa salam sah gak? Sholat tanpa salam sah gak? Sholat tanpa salam sah gak? Nah jadi kalau salamnya diganti selamat pagi, selamat siang, sholatnya gimana? Begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi, akan disuruh ganti saudara. Masa sholat subuh selamat malam? Betul? Nanti sholat zuhur selamat apa? Selamat siang, selamat siang. Nanti sholat asar selamat sore, selamat sore. Sholat maghrib selamat petang, selamat petang. Ntar terakhir sholat isya, sholat isya selamat malam, selamat malam. Begitu sholat tahajud dibingung, dibilang malam udah liwat, dibilang pagi belum terang. Akhirnya selamat remeng-remeng, selamat remeng-remeng. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Maka itu saya mau tanya semua saudara, apa anda rela assalamualaikum diganti selamat pagi? Rela tidak? Siap pegang assalamualaikum? Siap bela assalamualaikum? Siap terapkan assalamualaikum? Takbir! Jadi yang nyuruh assalamualaikum diganti selamat pagi pintar apa goblok? Goblok! Kira-kira jelas gak? Bu, kalau gitu saya mau tanya, liberal bahaya tidak? Liberal bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya saudara. Nih ibu-ibu lagi nih, apa kata mereka? Ibu-ibu mau ngapain pakai jilbab? Hah? Jilbab itu pakaian wanita Arab, kata mereka. Mau ngapain ibu-ibu jadi orang Arab? Mau ngapain dijajah sama Arab? Mau ngapain diperbudak sama Arab? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang jilbabnya. Kacau tidak? Jawab jangan. Jawab jangan. Jangan-jangan ibu-ibu ada yang mikir, iya ya bener juga. Ya kalau nggak punya ilmu kan begitu, betul? Betul? Maka itu ngaji itu penting, jadi dapat ilmu sudah. Dulu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, tidak ada perempuan Arab yang pakai jilbab, nggak ada. Perempuan Arab itu mutabarrijat, maksyufatul aurat.
Perempuan Arab itu terbuka auratnya, rambutnya diriat, lehernya terlihat, bahkan banyak yang pusarnya dipamer untuk tari perut, saudara. Itu budaya Arab, itu adab Arab, itu pakaian Arab, saudara. Datang Islam, saudara, diajarkan oleh Nabi kepada umatnya bagaimana cara berbusana yang betul. Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab. Allah nyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'tain. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Allah katakan kepada Nabi dalam surat Al-Ahzab, apa Allah nyatakan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan katakan kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan katakan juga kepada perempuan-perempuan orang-orang yang beriman. Sampaikan kepada mereka apa yang harus disampaikan. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, mereka harus menghamparkan pakaian kurung mereka, menutup aurat mereka. Dari adna ayyuqafna, dengan pakaian tersebut mereka menjadi mudah dikenali, fala yudin, sehingga mereka tidak diganggu. Subhanallah. Saudara, begitu ayat ini turun, Nabi sampaikan kepada sahabat di malam hari, saudara. Besok paginya tidak satupun perempuan muslimah yang keluar dari rumah kecuali sudah memakai jilbab, saudara. Sehingga terjadi pemandangan yang kontras di kota Madinah. Yang Islam pakai jilbab perempuannya, yang kafir tidak pakai jilbab perempuannya, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau begitu saya mau tanya semua, kalau begitu jilbab itu adat Arab atau perintah Allah? Jawab yang kompak. Jilbab itu adat Arab atau perintah Allah? Budaya Arab atau ajaran Nabi? Tradisi Arab atau kewajiban agama? Takbir. Enak yang ngomong jilbab, saudara. Dia nggak suka jilbab di Arab-Arabin, ini bahaya. Dia nggak suka assalamualaikum di Arab-Arabin. Dia nggak suka jilbab di Arab-Arabin, saudara. Nggak betul, saudara. Perempuan-perempuan kita sudah berjilbab. Saya tanya bapak-bapak semua, bagus tidak? Ayo anak-anak muda semua jawab. Perempuan kita, ibu kita, saudari kita berjilbab, bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Berkah tidak? Nah, kok Ripera nggak suka perempuan kita pakai jilbab? Dia suruh apa perempuan kita? Perempuan kita disuruh pakai you can see. Tahu you can see gak, Bu? You can see itu dari bahasa Inggris. You-nya apa? Kamu, can apa? Dapat, bisa, siapa? Lihat. Jadi you can see maksudnya ini lu lihat ketek gua. Masya Allah. Makanya ibu-ibu saya mau tanya, Bu, mau pakai you can see atau jilbab? Mau pakai you can see atau jilbab? Siap pertahankan jilbab? Alhamdulillah. Ngapain piara jenggot? Nggak perlu piara jenggot, nggak perlu ikut-ikutan. Itu adat Arab, itu tradisi Arab, itu budaya Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, kalau ibu-ibu emang jangan piara jenggot. Ya ibu piara jenggot kita hari semua. Tapi kalau kaum lelaki, Bu, ada hadisnya. Buka dong Sahih Muslim, buka kitab Sunan. Nabi menganjurkan ifa'ul lihya, memanjangkan jenggot. Maka itu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi nafahatih, saudara, di mana dinyatakan piara jenggot itu sunnah, saudara. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, saudara. Nah, karena itu yang punya jenggot piara, ikuti Nabi, contoh Nabi. Yang nggak punya jenggot jangan maksain diri.
Udah nggak punya jenggot, ambil buntut kambing dia tempel. Mau ngapain pakai jenggot palsu? Ada nggak yang pakai jenggot palsu? Ada nggak yang pakai jenggot palsu? Mau ngapain? Jangan maksain diri. Ada lagi kesian, saking pengen punya jenggot, jenggot cuma selembar, dia piara sampai ke benang nyangkut. Jangan maksain diri. Yang nggak punya jenggot nggak usah piara jenggot, yang punya jenggot piara jenggot. Tapi yang punya jenggot juga piaranya yang rapi. Jangan jenggot aut-autan kayak sarang laler. Yang rapi, saudara. Nabi rapi, betul? Betul. Ada seorang pemuda lewat depan Nabi, rambutnya aut-autan, saudara. Dipanggil sama Nabi, ditegur, saudara. Ditegur, kata Nabi, rapikan kau punya rambut. Kata Nabi, cukur kau punya rambut. Kalau kau nggak mau cukur, rapikan. Jangan tuh rambut, sampai ke sarang tikus, sudah. Begitu juga jenggot, saudara, rapikan. Indah tidak? Indah tidak? Nabi berjenggot, Sayyidina Abu Bakar berjenggot, Sayyidina Umar berjenggot, Sayyidina Utsman berjenggot, Sayyidina Ali berjenggot, saudara. Dan dulu para ulama kita rajin niru Nabi. Nabi berjenggot, kiai berjenggot. Nabi pakai sorban, kiai pakai sorban. Nabi pakai jubah, kiai pakai jubah. Bagus. Tahu-tahu sekarang saudara ada profesor, doktor, kiai, haji ngomong nggak perlu pakai jubah, nggak perlu pakai sorban. Itu adat Arab, itu tradisi Arab. Cukup kita pakai tradisi Nusantara. Bahkan kurang ajarnya apa dia bilang? Yang piara jenggot goblok. Makin panjang jenggotnya makin goblok. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saudara, ulama-ulama meniru Nabi. Saya tanya, ulama tiru Nabi bagus tidak? Ulama tiru Nabi bagus tidak? Nabi berjenggot, ulama berjenggot. Nabi berjubah, ulama berjubah. Nabi bersorban, ulama bersorban. Bagus tidak? Kenapa diperagondo? Mestinya kalau dia mau marah, marahin tuh anak-anak muda yang niru-niru orang kafir. Lelaki anak muda pakai apa namanya, anting di hidung, ada gak? Mending emas, saudara, kawat. Coba dilihat, saudara, apa yang orang kafir kerjain dia tiru. Orang kafir pakai tato, dia pakai tato. Orang kafir pakai blukin, celana dibolongin, dia bolongin. Yang begitu yang ditegur, yang begitu yang dikritisi, bukan ulama, betul? Saya mau tanya, ulama pakai jenggot bagus tidak? Ulama pakai jubah bagus tidak? Ulama pakai sorban bagus tidak? Ulama contoh Nabi bagus tidak? Kok ulama yang contoh Nabi dia kritisi, anak muda yang contoh orang kafir dia nggak kritisi? Kiai babi, kurang ajar, saudara. Ngomong pakai otak, ngomong pakai ilmu. Walaupun gerarmu profesor, doktor, kiai, haji, kau pendusta, kau kurang ajar, penipu, pembohong. Nabi berjenggot, Nabi berjubah. Kalau jenggot kau katakan lambang kebodohan, makin panjang jenggotnya makin goblok. Berarti kamu katakan Nabi goblok, sahabat goblok, ulama goblok, lu yang goblok. Insya Allah, betul? Ulama-ulama di Indonesia nggak ketinggalan, sudah. Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah, pendiri Nahdlatul Ulama, almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana jami'an, saudara, bi ulumi wa asrar. Kenapa beliau memakai sorban? Karena beliau contoh Nabi. Kenapa beliau berjenggot? Karena beliau contoh Nabi. Jadikan jenggot lambang kebodohan. Apa dia mau katakan pendiri NU itu goblok? Kiai Hasyim Asy'ari itu bodoh? Lu profesor goblok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya ngomong tadi, kalau ngomong pakai otak, pikirin dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Enggak, saya nggak peduli, Pak, Bu. Dari dulu saya sudah katakan, saya nggak peduli mau Habib, mau Kiai, mau Gus, mau ulama, mau ajengan, mau turunan Nabi, mau bukan turunan Nabi. Kalau salah harus dikatakan salah, benar harus dikatakan benar. Nggak boleh kita biarkan coba-coba agama Nabi diobok-obok oleh siapapun. Siapapun mau coba-coba obok-obok ajaran Nabi, saudara, kami Allah, pala jadi kaki, kaki jadi pala, akan kami lawan sampai tetes darah.
Nabi. Insya Allah. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah paham semua? Ada lagi. Sudah. Dalam rangka menusantarakan Islam. Kalau baca Al-Quran, mau ngapain pakai langgam Arab? Mengapain dijajah sama Arab, diperbudak sama Arab? Baca Al-Quran dengan langgam Nusantara. Saudara, ini bukan sekedar wacana, bukan. Pada tanggal 15 Mei tahun 2015 di Istana Presiden di Jakarta, pada saat diadakan peringatan Isra Mi'raj, Al-Quranul Karim dibaca dengan langgam Jawa dalam pewayangan dari a'udzubillah sampai shadaqallahul azim. Kurang ajar. Kita protes habis, saudara. Nggak boleh dia seenaknya mempermainkan Al-Quran. Menteri Agama Jawa bela istana. Apa kata Menteri Agama? Ini kombinasi budaya untuk keindahan. Kita jawab, kalau kombinasi budaya untuk keindahan boleh dijadikan dalil, maka kalau hari ini Al-Quran dibaca dengan langgam dalam pewayangan Jawa, besok di Jawa Barat Al-Quran akan dibaca dengan langgam sinden jaipongan. Nanti orang Betawi nggak mau kalah baca Al-Quran, saudara, dengan langgam ondel-ondel. Nanti anak muda nggak mau kalah, mereka baca Al-Quran dengan langgam blues, hip hop, rock and roll. Kacau tidak? Kacau tidak? Ngomong seenaknya, saudara. Udah gitu apa lagi, saudara? Ada yang bilang lagi, Habib, sudahlah, jangan terlalu keras di protesnya. Kesian Bapak Presiden. Ini kan istana negara, ini kan kehormatan negara. Jawab jangan. Kita kasih tahu tuh menteri dan para jenderal yang ngomong begitu. Kasih tahu Presiden. Itu waktu itu kejadiannya tanggal 15 Mei sudah. Kita katakan nanti tanggal 17 Agustus saat di istana dirayakan HUT RI yang ke-70, saya minta Presiden untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan langgam ondel-ondel. Betul? Lu nyanyiin boleh apa enggak? Tahu ondel-ondel? Orang Betawi punya lagu, kita nonton ondel-ondel. Nah Presiden suruh nyanyi Indonesia tanah airku. Oi, apa kata Menteri Agama? Nggak boleh. Apa kata Jenderal? Nggak boleh. Kalau lagu Indonesia Raya nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh diremehkan, nggak boleh disembarangi. Kenapa Al-Quran kitab mulia, kitab suci kalian sembarangi? Kurang ajar. Takbir. Kurang ajar, saudara. Lagu Indonesia Raya nggak boleh disembarangi. Bacaan Al-Quran dia sembarangan seenaknya, saudara. Selanjutnya apa lagi? Saudara, kata orang-orang yang bela itu qiraat, sudahlah Habib Rizik jangan keras-keras, yang santun, arif dan bijak. Kan nggak semua orang Indonesia bisa melanggamkan Al-Quran dengan langgam Arab. Maklumilah, kalau ada orang Indonesia nggak bisa langgam Arab, masa mau dipaksa? Jawab jangan. Saudara, siapa bilang orang Indonesia nggak bisa langgam Arab? Kau pendusta, kau pembohong, kau penipu. Siapa bilang? Saya bisa buktikan, saudara. Bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia sangat bisa membaca Al-Quran dengan langgam Arab. Mana buktinya, saudara? Mari kita lihat. Sudah puluhan tahun digelar, saudara, festival musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia di berbagai negara. Kori Indonesia selalu keluar sebagai pemenangnya, saudara. Betul. Kori Mesir kalah, Kori Arab kalah, Kori Libya kalah, Kori Aljazair kalah. Kalau orang Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, mustahil bisa jadi juara dunia tilawatil Quran, saudara. Betul. Berarti saya mau tanya, orang Indonesia bagus tidak? Kalau orang Indonesia nggak bisa tajwid bagus, bagaimana bisa jadi juara?
Kalau orang Indonesia nggak bisa langgam Arab baca Quran, bagaimana bisa jadi juara? Kalau orang Indonesia, saudara, nggak bagus suaranya dalam baca Quran, bagaimana bisa jadi juara, saudara? Orang Indonesia pinter, saudara, langgam Arabnya. Yang nggak bisa tuh yang di istana tuh, yang goblok. Jangan bilang bangsa Indonesia yang goblok, saudara. Enggak, bangsa Indonesia pintar. Apalagi yang ngaji di pesantren, bagus-bagus baca Qurannya, betul. Apalagi yang ngaji kepada kiai-kiai, betul. Apalagi yang ngaji di majelis-majelis taklim, betul. Orang Indonesia bagus-bagus, yang nggak bisa baca tuh presiden, menteri tuh. Kok yang goblok dia dibilang bangsa yang goblok, saudara? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, saya punya bukti yang kedua. Indonesia fasih. Saudara, di India, di Pakistan, sampai hari ini masih banyak masyarakat nggak fasih ngomong Allah, saudara. Di sana kalau ngomong Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, begitu, saudara. Sampai hari ini itu azan di masjid-masjid di India, di Pakistan, asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya, kalau besok pagi di Masjid Agung Sumedang ada anak muda azannya kayak begitu, asyhadu alla ilaha illallah, kira-kira ditempeleng marbot gak? Kalau nggak ditempeleng marbot bilang ya belum bisa azan, udah bisa infledok ya. Betul. Orang Indonesia fasih-fasih, saudara. Ayo semua sama-sama rame-rame ucapin Allah. Sekali lagi, yang kompak, lebih keras. Sekali lagi, La ilaha illallah. Sekali lagi, Subhanallah. Sekali lagi, lebih keras, takbir. Fasih tidak? Orang Indonesia fasih, saudara. Kalau ada yang nanya, kenapa sih orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke kok fasih? Jawabnya, siapa dulu gurunya? Gurunya Wali Songo. Wali Songo itu turunan Nabi, saudara. Dari mana datang? Dari Gujarat. Emang orang India? Bukan, asalnya dari Hadramut, Yaman. Orang tuanya dari Hadramut, Yaman, berangkat ke India jadi pedagang, kawin sama orang India, anaknya turun ke Malaka ke Indonesia jadi Wali Songo. Pantes aja gurunya dari Yaman, gurunya dari Hadramut. Yang mengislamkan Indonesia para habaib dari Hadramut, dari Yaman. Lisannya fasih, saudara. Di mana gurunya fasih, muridnya juga akan ikut fasih. Betul. Kalau begitu saya mau tanya umat Islam Indonesia, bagus tidak? Jadi jangan sembarangan, saudara. Baca Quran itu, Pak Bu, ada aturan. Betul. Jangan dicampur-campur dengan aturan dalam pewayangan, Pak Bu. Apa kata Nabi dalam hadis, Iqra'ul Quran bilughunil Arab? Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Saudara, sekalipun kita disuruh baca Quran dengan langgam Arab, tidak setiap langgam Arab boleh buat baca Quran. Saya buktikan. Saya mau tanya semua yang hadir sini, gambus dari mana gambus? Jawabnya yang kompak, gambus dari mana? Lu takut amat ngomong Arab nih. Gambus dari mana? Arab. Takut amat sih ngomong Arab. Ayo, gambus dari mana? Nah, sekarang saya mau tanya, apa boleh baca Quran dengan nada gambus? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan langgam Arab. Sebab gambus itu untuk pertunjukan hiburan, nggak boleh buat Al-Quran. Baik, saya tanya satu lagi, tari perut dari mana? Dari Sumedang kali. Ayo yang kompak, tari perut dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan langgam tari perut? Enggak boleh. Barang siapa yang dengan sengaja membaca Al-Quran dengan langgam tari perut, padahal dia tahu tari perut itu untuk pertunjukan
mempertunjukkan hiburan maksiat, maka berarti dia sudah merecehkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat saudara, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa memperolok-olok Al-Quran maka dia murtad, keluar dari Islam. Insya Allah. Walaupun itu langgam Arab, nggak boleh buat baca Quran. Kenapa? Karena itu untuk pertunjukan maksiat. Kira-kira jelas tidak? Kenapa gambus nggak boleh padahal langgam Arab? Karena untuk pertunjukan hiburan. Kenapa tari perut nggak boleh padahal langgam Arab? Karena untuk pertunjukan hiburan juga, bahkan maksiat. Nah sekarang saya mau tanya, dalang pewayangan pertunjukan hiburan bukan? Apa itu pertunjukan bukan? Pertunjukan saudara. Nah karena dalang pewayangan untuk pertunjukan hiburan, jangan dipakai buat baca Quran dong. Dalam pewayangan ada aturan, baca Quran ada aturan, jangan dicampur aduk aturannya. Betul? Ayo saya mau tanya, dalam pewayangan ada aturan tidak? Wayang golek ada aturan tidak? Wayang kulit ada aturan tidak? Apa boleh dicampur aduk dengan aturan Al-Quran? Enggak bisa, baca Quran ada aturan saudara. Baik, sebelum saya akhiri saudara, ini soal aturan, boleh saya kasih contoh supaya lebih jelas buat masyarakat Sumedang? Boleh gak dikasih contoh? Boleh tidak dikasih contoh? Betul? Baik, ini di samping kiri saya Kiai Haji Abdul Qahhar, Ketua FPI Jawa Barat. Suatu hari saya diminta menjadi MC Kiai Qahhar sebagai penceramah. Boleh? Boleh? Saya sebagai MC ingin mempersilahkan Kiai Qahhar untuk berceramah. Saya katakan begini, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah Islamiyah, untayan mutiara hikmah yang menyejukkan yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qahhar Al-Qudsi. Kepada beliau falyatafaddal. Saya tanya, cara mempersilahkannya bagus gak? Jawab yang kompak semua. Bagus tidak? Santun tidak? Ramah tidak? Akhlak tidak? Kenapa? Sebab saya ikut aturan. Kenapa? Sebab saya ikut aturan. Betul? Betul? Suatu hari saya ingin berbeda. Saya berdiri. Saya ingin mempersilahkan Kiai Abdul Qahhar untuk ceramah. Boleh? Boleh? Saya ingin berbeda sudah. Apa sekarang? Para penonton berbahagia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Abdul Qahhar. Ibu-ibu di sono ngomong, ini mau ceramah apa mau main tinju bebe? Ayo saya tanya jujur, ngawur gak? Ngawur gak? Kayak Qahhar juga bingung. Nanti nggak jadi ceramah dia lari. Abang bilang MC-nya gila. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak. Saya tanya, cara begitu santun gak? Jawab yang kompak. Santun tidak? Sopan tidak? Akhlak tidak? Kurang ajar tidak? Kenapa kurang ajar? Gak ikut aturan. Sudah main tinju ada aturannya, ceramah juga ada aturan. Tapi gara-gara saya jadi MC begitu, kebetulan di antara yang hadir ada yang jadi promotor tinju. Kebetulan dia ngerekam, dia lihat hebat juga di Habib, dia promotor tinju. Tahun depannya kebetulan Indonesia ngundang Mike Tyson untuk bertanding saudara kelas dunia di Stadion Utama Senayan. Tiket dijual sudah 100.000 tiket habis sudah, luar biasa. Akhirnya promotor rapat, siapa jadi MC-nya? Begitu rapat Habib Rizik saja.
Promotor yang lain tanya, loh kok Habib, dia kan bukan promotor tinju, diunjukin ada rekamannya nih sampai mutar-mutar sorban. Saya diterima, saudara. Saya ditawarkan Habib Rizik bagaimana jadi MC untuk pertarungan tinju Mike Tyson. Saya keberatan, oh jangan, itu bukan bidang saya. Beb, $50.000 jadi $50.000 bayarannya, saudara. Jadi tidak. Begitu hari yang udah ditentukan, saya naik ke atas ring-ting MC. Di pojokan sana Mike Tyson udah siap mau naik ke ting. Dia nggak boleh dulu naik sebelum saya persilahkan. Betul. Ini 100 penonton, saudara, sudah siap menyambut tepuk tangan kedatangan Mike Tyson. Saya naik ke atas ring. Apa sahabat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan satu pertandingan yang akan menyejukkan kita, yang akan menyenangkan hati kita bersama, yang akan disampaikan oleh saudara kita Al-Muhtaramul Mukarram Al-Ustadz Mike Tyson kepada beliau. Falyatafaddal. Ngawur tidak? Itu satu Senayan yang buka sepatu ditimpuk saya MC Gelo. Insya Allah, Bu, paham nggak, Bu? Paham nggak, Pak? Maksudnya apa? Kalau ceramah ikutin aturannya, di ring tinju ikutin juga aturannya, jangan dicampur aduk. Ayo saya mau tanya saudara, ceramah ada aturan tidak? Tinju ada aturan tidak? Boleh tidak dicampur aduk? Nah sekarang saya mau tanya, baca Quran ada aturannya tidak? Ada aturannya tidak? Dalam pewayangan ada aturan tidak? Boleh tidak dicampur aduk? Nggak boleh. Dan satu lagi, jangan melakukan sesuatu yang tidak lazim di tengah masyarakat, nanti menimbulkan fitnah, menimbulkan keresahan, menimbulkan perdebatan, menimbulkan kegaduhan. Betul. Nah sekarang saya mau tanya, baca Al-Quran dengan nangkan dalam pewayangan lazim tidak? Konyol tidak? Boleh saya kasih contoh satu lagi? Boleh? Ada piring di sini? Nggak ada piring sih. Boleh saya kasih contoh? Betul. Baik, saudara, saya punya piring. Saya jadi pedagang nasi di warung. Ada orang Sumedang datang, Habib, saya pesan nasi sepiring dengan lauknya, ada ikannya, ada tahunya, ada tempenya. Saya ambil piring. Kita ambil apa, kita ambil piring. Oh iya, saya ambil lap, bersih lapnya. Saya lap. Setelah selesai saya lap, saya ambil nasinya dengan centong, saya ambil lauknya, ikannya, tempenya dengan penjepit bersih, jangan sampai tersentuh tangan yang kotor. Bagus tidak? Bersih tidak? Selesai itu saya sediakan Anda makan. Jujur, selera gak? Nafsu gak? Kenapa? Bersih. Kenapa? Bersih. Nah, besoknya Anda datang lagi, ya namanya warung saya bersih, datang lagi. Sudah. Begitu Anda datang pesan lagi, Habib, saya pesan nasi sepiring dengan lauknya. Kali ini saya ambil piring, saya cari lap, nggak ada. Mana itu lap? Nggak ada. Ada celana dalam. Ya saya pakai celana dalam. Salah. Ini yang beli protes, kok pakai sempak? Udah lu diam, bersih. Udah bersih, yang penting makan. Ini baru dicuci, belum dipakai. Salah. Itu yang beli melotot. Gila ini Habib, piring gelap berkancut.
Habis elak saya sediain nasinya, lauknya semua saya sediakan Anda makan. Jujur nafsu gak makan? Jujur nafsu gak makan? Jujur nafsu gak makan? Kenapa gak nafsu? Kan bersih, kan bersih. Kancut. Nah jujur saya tanya, emang kenapa kancut? Kan kalau bersih. Jawabnya karena tidak lazim, saudara. Enggak lazimnya pakai lap dong, pakai tisu dong, bukan pakai celana dalam. Betul, gara-gara pakai celana dalam resah tidak, jadi masalah tidak. Nah begitu orang baca Al-Quran, saudara, enggak ada yang pakai langgam dalam pewayangan, enggak lazim. Tahu-tahu di istana Al-Quran dibaca dengan langgam dalam pewayangan, itu sama juga ngelap piring sama kancut. Enggak lazim, saudara, kurang ajar mempermainkan Al-Quran. Betul. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, emang kalau sama orang di bawah mesti pakai contoh-contoh sudah. Kalau udah pakai contoh begitu jadi ingat, iya ya ada kancut. Enggak lazim, enggak boleh masa baca Quran yang enggak lazim. Nah ini sengaja saya berikan contoh-contoh sedemikian rupa supaya masyarakat dimanapun saudara, dari kelas manapun saudara, dari pendidikan yang manapun, agar mereka bisa menangkap, agar mereka bisa memahami, sehingga mereka tidak terjebak di dalam kesesatan. Saya mau tanya semua, Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Siap bela Al-Quran? Siap agungkan Al-Quran? Takbir! Saudara, Bung Karno pahlawan revolusi. Bung Karno disegani dunia. Tapi Bung Karno setiap memperingati hari besar Islam baca Quran nggak pernah dengan langgam Jawa, walaupun Bung Karno orang Jawa, saudara. Betul? Soeharto 32 tahun jadi presiden, Jenderal bintang 5, ditakuti lawan, disegani kawan, bahkan sering bersikap keras, tegas, diktator. Tapi sungguh pun begitu, 32 tahun jadi presiden, 32 tahun memperingati Isra Mi'raj maupun Maulid Nabi di istana ataupun di Istiqlal, tidak pernah berani merubah bacaan Al-Quran dari yang semestinya. Betul? Walaupun Soeharto terkenal dengan kejawennya, terkenal dengan cintanya terhadap budaya Jawa, tapi urusan Al-Quran nggak berani Soeharto main-main, saudara. Betul. Begitu juga Habibie, saudara, profesor, doktor, ahli membuat pesawat terbang, pintar, tapi urusan baca Quran nggak berani sombong merubahnya dengan bacaan tidak semestinya. Begitu juga Gus Dur, begitu juga Megawati, begitu juga SBY, nggak ada yang berani mengubah bacaan Al-Quran. Tahu-tahu Joko Dok, tahu-tahu Joko Dok, saudara, dia berani izinkan di istana baca Quran diubah-ubah. Nih dia nih akibat apa? Akibat presiden tukang mebel begini nih. Saya diprotes, Habib Rizik jangan menghina presiden. Dari bulan Mei sampai hari ini saya keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tetap saya bicarakan, kalau Jokowi coba-coba menghina Al-Quran, mengubah-ubah ajaran Islam, saya rubah namanya menjadi Jokodok. Takbir! Masya Allah, akhirnya Jokowi pusing. Panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung, panggil saudara itu yang namanya Ketua Mahkamah Agung. Ini bagaimana nih? Saya di mana-mana dikatain Jokodok. Ini bisa ditangkap apa enggak nih? Nah begitu rapat Kapolri jawab, semua Jaksa Agung jawab, Pak udah nggak ada pasalnya. Dulu tahun 2003 saya masuk penjara karena saya dianggap melanggar pasal tentang penghinaan kepada presiden. Saya di penjara dari tahun 2003 sampai 2004. Tapi tahun 2005 pasal undang-undang penghinaan terhadap presiden dituntut oleh ormas-ormas Islam.
ke Mahkamah Konstitusi dan tahun 2006 pasal tersebut dibatalkan, dicabut. Dulu ada pasal itu, kalau ada orang menghina presiden atau wakil presiden atau pejabat negara, nggak perlu ada laporan, polisi dengar, naik panggung, tangkap, jebloskan ke penjara, karena ada pasalnya sudah. Tapi sekarang nggak ada. Nah, polisi lapor, tangkapnya bagaimana Pak? Nggak ada pasalnya. Nah sekarang bagaimana kalau presiden tidak senang? Boleh. Kalau presiden tidak senang dengan ucapan saya bisa ditangkap. Tapi ada syaratnya. Presiden mesti lapor ke polsek. Presiden lapor ke polsek. Gengsi. Nah karena presiden nggak mau ke polsek, saya nggak ditangkap. Rasain. Alhamdulillah. Oh akhirnya presiden minta bikin lagi undang-undang tentang penghinaan presiden. Akhirnya DPR menolak, nggak bisa. Itu yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap ngotot. Nah, karena gagal di DPR, akhirnya Kapolri dipanggil, bikin nota Kapolri tentang hate speech, tentang ungkapan kebencian. Jadi dengan aturan tersebut, polisi boleh tangkap siapa saja penceramah agama yang bicara keras tentang presiden. Dipikir kita takut kali? Enggak, saudara. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau presiden tidak mau dihina oleh masyarakat, tidak mau dihina oleh umat Islam, jangan coba-coba merendahkan ajaran Islam, saudara. Takbir. Silakan presiden urus ekonomi, silakan urus itu pengangguran, silakan urus itu pembangunan, silakan urus itu rupiah yang semakin anjlok, silakan urus itu kekeringan, urus itu asap di Sumatera dan Kalimantan. Kami dukung, kami bela, tapi jangan coba-coba ikut campur urusan agama, jangan coba-coba merusak ajaran agama Islam. Takbir. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Urus yang penting, yang dikorek-korek masalah agama. Belakangan sekarang presiden meminta maaf sama PKI. Kurang kerjaan. Saya ditanya sama wartawan, Habib bagaimana ini? Presiden meminta maaf sama PKI. Saya jawab, enggak sekalian minta maaf sama Belanda. Minta maaf aja sama Belanda. Belanda maaf ya, dulu waktu ngejajah kita ngelawan. Minta maaf Belanda, minta maaf. Lu minta maaf sekalian sama Jepang, betul? Betul. Sama sekali tanya, apa pantas kita minta maaf sama Belanda? Apa boleh minta maaf sama Jepang? Ada urusan apa minta maaf sama PKI? Jokodok. Makanya kita tolak, nggak boleh presiden minta maaf kepada PKI. Betul. Kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, saya ajak semua umat Islam dimanapun anda berada, turun ke jalan di tiap kota, turunkan Jokowi dari jabatan presiden, saudara. Takbir, takbir. Hati-hati, saudara. Kenapa kita harus marah? Sebab kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah, saudara. Kalau PKI tidak salah, berarti yang salah siapa? Yang salah yang dulu lawan PKI, sudah. Siapa dulu yang lawan PKI? Dulu yang lawan PKI adalah NU, yang lawan PKI adalah Muhammadiyah, yang lawan PKI adalah Persis, yang lawan PKI dulu adalah Kiai, yang lawan PKI dulu adalah Banser, yang lawan PKI dulu adalah Ansor, yang lawan PKI dulu adalah tentara, yang lawan PKI dulu adalah negara, saudara. Kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti NU salah, Banser salah, Muhammadiyah salah, ormas Islam salah, tentara salah, negara salah, kurang ajar. Insya Allah. Saya mau tanya saudara, dulu yang bunuh kiai siapa? Dulu yang bakar pesantren siapa? Dulu yang bunuh jenderal siapa? Dulu yang khianat kepada negara siapa? Dia pengkhianat, saudara. Dia pembunuh jenderal, dia pembunuh kiai yang bakar pondok pesantren, saudara. Tahu-tahu sekarang presiden meminta maaf kepada PKI. Kurang kerjaan. Ini dia nih, si begeng kurang kerjaan.
Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak sampai di situ. Kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Artinya PKI harus direhabilitasi. Maksud direhabilitasi, nama PKI, nama baik PKI harus dikembalikan. Aset-aset PKI yang pernah disita oleh negara harus dikembalikan. Saudara, tidak sampai di situ. PKI partainya harus disahkan kembali untuk ikut pemilu yang akan datang. Enggak sampai di situ, saudara. Itu juga berarti PKI harus dapat kompensasi ganti rugi. Sekedar informasi, 1 minggu yang lalu, saudara, sekelompok warga Indonesia pengkhianat negara, saudara, melaporkan persoalan ini ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional di Den Haag, saudara. Dan seminggu yang lalu pengadilannya sudah dibuka untuk membela PKI. Mereka nggak bisa buka pengadilan di Indonesia, mereka buka pengadilan di Den Haag, saudara. Apa mereka tuntut? Setiap anggota PKI, baik yang dibunuh ataupun dipenjara, sudah, ataupun yang selama ini mereka anggap hidup tidak bebas di tengah masyarakat, harus diberikan ganti rugi. Satu anggota PKI adalah 1 miliar. Di tahun 1965 anggota PKI tercatat berjumlah 3 juta orang. Kalau 1 orang harus diganti 1 miliar, 3 juta dikali 1 miliar sama dengan 3.000 triliun. Sudah ada. Kalau satu anggota PKI dapat 1 miliar, 500 juta buat dirinya, 500 juta bagi-bagi orang kampung di sekitarnya supaya besok pilih partai PKI. Jujur saya tanya, begitu ada pemilu masih banyak tidak masyarakat kita yang dikasih 50.000 mau milih partai, saudara? Banyak tidak? Banyak tidak? Dan ada yang lebih bahaya, saudara. Kalau presiden minta maaf kepada PKI, PKI tidak salah. PKI berhak untuk menuntut digelarnya pengadilan hak asasi manusia. Artinya kiai-kiai NU, kiai-kiai Banser, kiai-kiai Ansor yang dulu tahun 65 mereka ikut perang melawan PKI, saudara. Dulu tahun 65 ini kiai-kiai NU saat ini yang di Tebu Ireng, yang di Sidagiri, yang di Kerapiak Jogja, yang di Rembang, yang di Madura, dulu tahun 65 mereka anak-anak muda, anggota Ansor, anggota Banser, mereka angkat senjata untuk melawan PKI. Betul? Betul. Jadi kalau presiden minta maaf kepada PKI, saudara, pengadilan HAM dibuka, maka kiai-kiai kita yang saat ini sudah sepuh, yang umurnya sudah 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, mereka akan diseret, tidak hadirkan dalam pengadilan sebagai penjahat perang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, saudara. Saya mau tanya sekarang, apa anda rela kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai dari Tebu Ireng, Sidagiri, saudara, dan lain sebagainya besok dituntut sebagai penjahat perang? Saya tanya, rela tidak? Ridho tidak? Semua pesantren-pesantren Ahlus Sunnah di Jawa Barat, saudara, yang dulu ikut lawan PKI, apakah itu Manong Jaya, apakah itu Miftahul Huda, saudara, apakah itu Suryalaya dan lain sebagainya, mereka semua besok dituntut sebagai penjahat perang, melakukan kejahatan manusia yang besar, biadab. Insya Allah. Maka itu saya katakan, saudara, kalau Jokowi sampai minta maaf kepada PKI, jangan-jangan Jokowi juga PKI. Maka itu kalau Jokowi PKI, turunkan jangan, turunkan jangan, siap turunkan, takbir. Alhamdulillah. Sengaja ini saya sampaikan, saudara, supaya kita semua waspada. Makanya dari tadi saya katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi dikerubutin dari segala arah, diserang oleh pemurtadan kristenisasi, diserang oleh Wahabi takfir yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, diserang oleh Syiah Rafidi yang suka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi, diserang oleh kaum zindik, oleh kaum liberal yang putar balik agama. Nah, maka itu saya minta, tolong Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu, jangan saling menjatuhkan, saudara. Bagi-bagi tugas, nggak apa-apa. Ada
ahlus sunnah yang tugasnya ajak umat untuk berzikir, ada ahlus sunnah ulama yang tugasnya mengajak umat untuk muhasabah, ada ulama ahlus sunnah yang tugasnya mengajak umat untuk berfikir, ada ulama ahlus sunnah yang tugasnya mengajak umat untuk amar ma'ruf nahi munkar, ada ulama ahlus sunnah yang tugasnya untuk mengajak umat berjihad di jalan Allah. Bagi-bagi tugas, jangan saling menjatuhkan saudara. Jangan yang zikir jatuhin jihad, yang jihad jatuhin zikir, nggak boleh. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu tidak? Siap bersaudara tidak? Takbir! Siap menghadapi kristenisasi, siap menghadapi wahabi takfiri, siap menghadapi syiah rafidi, siap menghadapi zindik liberal. Takbir! Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran. Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, baik saudara, dalam rangka untuk menguatkan akidah ahlus sunnah wal jamaah kita, yuk rame-rame kita baca salawat badar. Setuju? Setuju? Nah, nanti saya minta Habib Muhammad Hanif Al-Attas untuk membaca syair-syair tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Setuju? Tolong dengarkan baik-baik. Kalau anda dengar nanti anda tahu nih akidah ahlus sunnah. Jangan ada yang berdiri, jangan, duduk aja semua, tenang, kita baca sholatullah. Nanti berdiri, nanti ditutup sama Kiai Haji Abdul Qahar. Setuju? Setuju? Nah, sekarang duduk yang tenang, dengarkan. Sebab ini syair-syairnya menceritakan tentang ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nah, nanti kalau beliau katakan ciri ahlus sunnah atau ciri-ciri aswaja, rame-rame kita sambut, ini ciri-ciri aswaja. Setuju? Setuju? Ya, silakan Habib Muhammad Hanif Al-Attas.